Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope that you are all fine. So, Mrs. Suharni is fine too. Alhamdulillah, we meet again in our English home learning. And today, I would like to explain you material about asking for permission. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Miss berharap kalian dalam kondisi sehat, baik-baik saja, dan tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Hari ini Miss akan menjelaskan materi kita, yaitu materi bab 4, poin yang kedua. Setelah kemarin kita belajar tentang inviting someone, sekarang Miss akan menjelaskan materi bab 4, poin kedua dengan judul Asking for Permission. Asking for artinya meminta, and permission artinya izin. Sehingga asking for permission artinya adalah ungkapan meminta izin. Asking for permission adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan untuk meminta izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. The objectives are: after learning the lesson, students are hopefully able to 1. Identify some expressions of asking for permission. 2. Create conversations telling about asking for permissions. Ya, jadi nanti setelah selesai membahas ini, setelah selesai menjelaskan materi ini, Miss berharap kalian mampu yang pertama mengidentifikasi atau menyebutkan beberapa ungkapan yang digunakan untuk meminta izin. Kemudian yang kedua, bahwa setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyusun percakapan yang menceritakan tentang ungkapan meminta izin. Pay attention to the following conversation. What are you doing with the jacket, Siti? Can I wrap it later? We don't have enough paper. Hey, that's Edo's jacket. He just bought it for himself. Kita menemukan ungkapan can I wrap it later? Yang artinya adalah bisakah atau bolehkah saya membungkusnya nanti? Baik, ini adalah percakapan dua orang. Satu orang mengatakan, apa yang sedang kamu lakukan dengan jaket itu, Siti? Siti menjawab, bisakah atau bolehkah saya membungkusnya nanti? Kami tidak mempunyai kertas yang cukup. Hai, itu kan jaketnya Edo. Dia baru saja membelinya untuk dirinya sendiri. Di sini kita menemukan ungkapan meminta izin dengan menggunakan kata can I wrap it later? Menggunakan kata can I, yang artinya adalah bisakah atau bolehkah. Next, pay attention to the following conversation. May I use the paper to wrap my gift? I just need the help of it. Sure. Cut it into two, please. Here are the scissors. Kita menemukan ungkapan yang bunyinya adalah may I use the paper to wrap my gift? Yang artinya adalah bolehkah saya menggunakan kertas ini untuk membungkus kado aku? Dengan menggunakan kata may I. Ya, bolehkah saya menggunakan kertas ini untuk membungkus kado saya? Saya hanya membutuhkan separuhnya saja. Lalu temannya mengatakan, tentu saja. Potong kertas itu menjadi 2. Ini guntingnya. Jadi, meminta izin untuk menggunakan kertas, temannya mengatakan tentu saja, berarti dia mengizinkan. Pay attention to the following conversation. Benny, have a seat. Go back to your group. Sorry, Mom.
Please excuse me. I will return this dictionary to the library. Oke, ada ungkapan apa di sini? Kita menemukan ungkapan sorry mom, please excuse me. I will return this dictionary to the library. Yang artinya adalah mohon maaf ibu, ya sorry mom, mohon maaf ibu, please excuse me. Permisi atau mohon izin ya bu, saya akan mengembalikan kamus ini ke perpustakaan. Jadi di sini Benny ditegur oleh gurunya, Benny, silahkan duduk. Kembali ke kelompok kamu. Kemudian Benny meminta maaf, dia meminta izin dengan menggunakan ungkapan please excuse me. Yang artinya adalah permisi atau mohon izin ibu. Well, we have got some expressions of asking for permission. Dari percakapan tadi kita sudah mendapatkan beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta izin. Di antaranya adalah yang pertama, can I repeat later? Yaitu meminta izin dengan menggunakan kata can I. Contoh yang lainnya adalah can I borrow your HP? Bolehkah saya menggunakan HP kamu? Pada percakapan yang kedua, kita menemukan ungkapan may I use the paper to wrap my gift? Yaitu meminta izin dengan menggunakan kata may I. Misalnya lagi contohnya adalah may I use your HP? Bolehkah saya menggunakan HP kamu? Kemudian pada percakapan ketiga kita menemukan ungkapan meminta izin dengan menggunakan sorry mom, please excuse me. I will return this dictionary to the library. Meminta izin dengan menggunakan kalimat please excuse me. Contoh yang lainnya adalah please excuse me, I want to have my drink. Permisi atau tolong izinkan saya ingin minum. Baik, itu tadi adalah ungkapan-ungkapan yang kita temukan dalam percakapan yang sudah kita bahas tadi. Selain itu, kita juga bisa menggunakan beberapa ungkapan yang lain. Di antaranya adalah do you mind if I sit here? Yaitu meminta izin dengan menggunakan kata do you mind if I? Apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Next is would you allow me to leave the class now? Meminta izin dengan menggunakan would you allow me to? Di mana allow artinya sama dengan permit. Yang artinya adalah akankah Anda mengizinkan saya untuk meninggalkan kelas sekarang? Contoh yang lainnya adalah, will you permit us to visit Dewi Shore? Akankah Anda mengizinkan kita untuk mengunjungi Dewi, Pak? Apa bedanya would dengan will? Ya, di sini sengaja Miss variasikan bahwa would itu lebih sopan daripada will. Kemudian allow Miss ganti dengan permit dan me Miss ganti dengan us. Me itu artinya saya, kalau us artinya adalah kita. Would you allow me to? Akankah Anda mengizinkan saya? Kemudian will you permit us? Artinya, akankah Anda mengizinkan kita yang meminta izin lebih dari satu? Kemudian ungkapan yang terakhir adalah dengan menggunakan is it okay if I turn on the lamp? Yaitu menggunakan is it okay if I? Yang artinya adalah bolehkah jika saya menyalakan lampu ini? To remember that may I and can I is always followed by verb 1. Perlu diingat, apabila kita meminta izin dengan menggunakan ungkapan may I atau can I, maka harus diikuti oleh kata kerja bentuk dasar, bukan kata kerja yang berimbuhan. May I turn on the lamp? Can I close the window? Jadi kata kerjanya harus bentuk satu, turn on dan close, bukan turning on atau closing. May I turn on the lamp? Can I close the window? How to respond? Bagaimana cara meresponnya?
Apa yang akan kita katakan apabila ada seseorang yang meminta izin kepada kita? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah giving permission, dan yang kedua adalah declining permission. Giving permission, memberikan izin, artinya adalah ungkapan yang akan kita gunakan jika kita memberikan izin kepada orang yang meminta izin kepada kita. Sedangkan declining permission artinya adalah menolak izin. Berarti ungkapan yang kita gunakan apabila kita menolak memberikan izin kepada seseorang. Declining berasal dari kata dasar decline. Sinonimnya adalah refuse. Baik, ungkapan apa saja yang kita gunakan jika kita memberikan izin kepada orang yang meminta izin? Yang pertama dengan mengatakan of course you can atau of course you may. Jika pertanyaannya menggunakan can I, maka jawabannya of course you can. Jika may I, maka menjadi of course you may. Contohnya adalah can we rabbit later? Of course you can. Jika may we rabbit later, maka jawabannya of course you may. Ungkapan yang kedua yang bisa kita gunakan adalah it's okay, atau cukup okay, atau cukup alright, atau it's alright. Contohnya ada ungkapan meminta izin, is it okay if I turn on the lamp? Apakah boleh jika saya menyalakan lampu? Maka kita bisa menjawab it's okay, atau cukup okay, atau cukup alright, atau it's alright. Yang ketiga adalah of course I will, atau of course I would. Contoh pertanyaannya adalah would you allow me to drink, Mom? Akankah Anda mengizinkan saya untuk minum, Mam? Kemudian jawaban kita adalah of course I would. Jika pertanyaannya menggunakan will you, maka jawabannya of course I will. Yang terakhir atau yang keempat adalah of course no, atau no I wouldn't. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak, atau tidak. Misalnya adalah would you mind if I sit here? Apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Of course no, tentu saja tidak. Jadi no di sini artinya memberikan izin karena pertanyaannya menggunakan kata mind. Apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Tentu saja tidak. Berarti dipersilahkan, diperbolehkan, atau no I wouldn't. Oke, ini adalah beberapa ungkapan yang kita bisa gunakan apabila kita memberikan izin. Lalu ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan jika kita tidak memberikan izin? Yang pertama adalah sorry you cannot atau sorry you may not. Contohnya tadi adalah can we wrap it later? Bisakah kita membungkusnya nanti? Maaf, tidak bisa, harus sekarang. Misalnya begitu. Kemudian ungkapan yang kedua adalah sorry I wouldn't atau sorry I won't. Contohnya adalah, would you allow me to drink, Mom? Apakah Anda mengizinkan saya untuk minum, Bu? Maaf, jangan dulu ya. Seperti itu. Next, ungkapan yang ketiga adalah, please don't do that. Tolong, jangan lakukan itu. Contohnya bagaimana? May I use father's car, Mom? Bolehkah saya menggunakan mobilnya ayah, Bu? Oh, please don't do that. Jangan lakukan itu. Ungkapan yang keempat yang terakhir adalah yes, of course, ya tentu saja. Misalnya ada teman kita mengatakan, do you mind if I smoke? Apakah Anda keberatan jika saya merokok? Ya, tentu saja. Well, ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk merespon apabila ada orang yang meminta izin kepada kita. Please pay attention to the following picture. It is conversation between son and his parents. The son said, will you allow me to go to the cinema now, Mom, Dad? With whom will you go? Benny and Bayu. It's okay. Be careful then. Would you mind if I use the car? Of course. It's dangerous. You have no driving license yet. Please go by online taxi, dear. Alright, Mom, Dad, thanks. Anaknya meminta izin kepada ayah dan ibunya dengan mengatakan, apakah ayah dan ibu mengizinkan saya pergi ke bioskop sekarang? Ibunya mengatakan, dengan siapa kamu pergi?
Benny dan Bayu. Baiklah, hati-hati ya. Lalu anaknya meminta izin lagi. Apakah ayah dan ibu keberatan jika saya menggunakan mobil? Ayahnya langsung menjawab, tentu saja, ini berbahaya. Kamu belum mempunyai surat izin mengemudi. Lalu ibunya melanjutkan dengan mengatakan, naik taksi online saja nak. Lalu anaknya mengatakan, baiklah ibu, ayah, terima kasih. Anaknya meminta izin dengan mengatakan, will you allow me to go to the cinema? Will you allow me to? Apakah diizinkan? Ya, karena ibunya mengatakan, it's okay. Baiklah. Lalu anaknya meminta izin lagi, would you mind if I use the car? Apakah ayah dan ibu keberatan jika saya menggunakan mobilnya? Ayahnya merespon dengan menolak memberikan izin, dengan mengatakan, of course, tentu saja. Ya, tentu saja di sini artinya tidak mengizinkan karena pertanyaannya apakah ayah dan ibu keberatan? Berarti tentu saja, berarti ayahnya keberatan. Tentu saja, ini berbahaya. Kamu kan belum mempunyai surat izin mengemudi atau SIM. Oke, itu tadi adalah contoh percakapan lengkap tentang ungkapan meminta izin, kemudian memberikan izin, dan menolak memberikan izin. Well, that's all for my explanation today. Thank you for watching. Don't forget to always stay safe, stay healthy, and stay at home. See you next lesson. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.